Di episode sebelumnya, kompetisi unggulan antar pemuda dinasti Yan telah dimulai. Dan saat ini Lindong dihadapkan dengan dua lawan sekaligus, yaitu Lu Kui dan Hu dari Sekte Gunung. Mereka berdua saat ini sangat percaya diri bisa mengajar Lindong, walaupun mereka juga mendengar kalau kekuatan Lindong seimbang dengan Lin Langtian, dan mereka bukan tandingan Lin Langtian jika pertarungan 1 lawan 1. Tapi jika mereka berdua bekerja sama, bahkan Lin Langtian pun akan tunduk di hadapannya, sesumbarnya. Dan dengan santainya Lindong pun balas berkata, sombong amat. Kalau kalian bisa mengalahkan Lin Langtian, bukan berarti kalian bisa mengalahkanku. Dan tanpa basa-basi, dua pemuda itu pun segera maju untuk menyerang Lindong dan berkata, kalau begitu, mari kita lihat seberapa tangguh kau. Lindong pun dengan tenang menjawab, kalau begitu, akan kugunakan tubuh kalian untuk melihat seberapa jauh kekuatanku sudah berkembang. Dan kini, Lu Kui dan Hu pun sudah melompat dan mereka kini merilis jurus, yaitu teknik gabungan Sekte Gunung, Dua Palu Pengguncang Langit, dan Madawar. Lindong pun dengan cepat menahan serangan itu dengan tangan kirinya. Hal itu membuat dua pemuda klan gunung itu pun sangat kaget karena serangan gabungannya bisa ditahan Lindong hanya dengan satu tangannya saja. Lindong pun dengan santainya lanjut berkata, hei, ini masih belum seberapa. Biar kutunjukkan kekuatan yang sesungguhnya pada kalian. Dan Madawar. Lindong pun lanjut memukul kedua pemuda itu dengan keras. Dua pemuda itu pun langsung menjadi panik, dan dengan wajah yang sudah kusut dan tubuh yang terluka ia berkata, sudah kuduga dia tidak akan mudah dikalahkan. Pantas saja Lin Langtian kewalahan. Mendengar hal itu Lindong pun dengan tegas berkata, apa cuma Lin Langtian orang terkuat dalam pandangan kalian? Di atas langit masih ada langit. Salah satu contohnya adalah orang di hadapan kalian ini. Hal itu membuat dua pemuda klan gunung pun jadi kesal. Mereka pun segera berusaha bangkit dan maju lagi dengan mengeluarkan tubuh iblis gunung. Lindong pun jadi semangat dan berkata, jadi kalian ngajak adu kekuatan ya? Oke, transformasi kera iblis. Dan wah, seketika Lindong pun merilis jiwa kera iblisnya dan langsung menyerang mereka berdua dan dawar. Jiwa kera iblis Lindong pun dengan cepat mengempaskan tubuh gunung mereka berdua. Dan tak berhenti di situ, Lindong langsung maju untuk memberikan serangan lanjutan. Dan wah, hal itu membuat kedua lawan Lindong sangat ketakutan dan berteriak, tunggu kami menyerah, tolong hentikan. Tapi Lindong pun mengatakan kalau ini sudah terlambat. Dan mak beleng. Jiwa kera iblis Lindong pun langsung menggeprek dengan kedua tangannya dengan keras sampai menghancurkan tanah di situ. Tapi untungnya Lindong pun ternyata hanya menakuti mereka berdua dan memukul tanah di tengah yang langsung menjadi berlubang. Lindong pun dengan santai lanjut berkata, kau masih mau melawan ah? Seketika dua gunung pun langsung menjawab, tidak, kau menang. Lindong pun menyahut, terima kasih. Maaf saja ya, tapi aku harus pergi ke perang besar 100 dinasti. Melihat hal itu, kedua pemuda itu pun hanya bisa tenger-tenger dan berkata, dia terlalu kuat. Dan kini MC pun seketika berkata, pemenangnya Lindong, silakan melaju ke tahap selanjutnya. Lindong pun lalu berkata kepada Xiode, mereka berdua terlalu lemah. Xiode pun balas mengatakan kalau itu artinya Lindong sudah jadi sangat kuat. Tapi Xiode mengingatkan Lindong lagi kalau jangan sampai hal itu membuatnya lengah. Dan Lindong pun menjawab kalau ia mengerti. Dan kini Lindong pun mulai berjalan memasuki arena pertandingan selanjutnya. Dan untuk arena kali ini begitu banyak pilar. Lindong pun merasa kalau pandangannya akan jadi tertutup dan akan sulit bertarung di tempat seperti ini. Xiode pun menyahut kalau mungkin inilah yang diinginkan oleh penyelenggara turnamen. Akan tetapi saat ini lawan Lindong pun masih belum datang. Lindong pun jadi berpikiran apakah ia menang terlalu cepat. 5 menit, 10 menit, 30 menit pun berlalu. Akan tetapi lawan Lindong belum juga muncul. Lindong pun jadi ngantuk dan tiba-tiba saja dari belakang kini muncul seseorang yang langsung menyambar Lindong dengan pisaunya. Untung saja Lindong pun dengan cepat menghindarinya. Akan tetapi pisau itu masih mengenai pipi Lindong. Jelas Lindong pun sangat kaget dan berteriak, hei, siapa yang berani menyerangku diam-diam? Dan ternyata itu adalah Huang Puying. Dan ia pun di situ langsung balas berkata, menyerang diam-diam? Bukan kok, aku hanya sedang memberikan hukuman yang pantas untukmu Lindong. Dan kini mereka pun sudah berhadapan. Huang Puying pun lanjut berkata,
Hehe, Lindong, diam dan terimalah hukuman dariku. Lindong pun di situ masih kebingungan dan bertanya-tanya siapakah orang aneh ini. Shode pun lantas mengingatkan Lindong agar Lindong hati-hati karena orang ini sangat ahli dalam menyembunyikan diri. Puying pun segera memperkenalkan dirinya kalau namanya adalah Huang Puying dari klan Huangpu. Dan dia adalah fans nomor 1 Nona Kingzhu. Lindong dan Shode pun hanya melongo mendengarnya. Huang Puying pun lanjut bercerita kalau sejak pertama kali ia berjumpa dengan Kingzhu, ia mengaku langsung terpikat dengan kecantikan dan keanggunan Nona Kingzhu. Sampai-sampai perasaan itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dan ia pun lanjut bercerita ketika ia mendekati Nona Kingzhu dengan hati yang membara. Nona Kingzhu pun di situ berkata, "Hei, ini adalah peringatan. Berhentilah mengikutiku kemana-mana." Mendengar hal itu, bukannya ia menyerah, Huangpu yang sudah tergila-gila pun malah menggila dan berkata, dia bicara padaku, hatiku. Dan saat ini Huang Puying pun lanjut berkata, di saat itulah aku bersumpah, sampai akhir hidupku, aku akan menjadi fans Nona Kingzhu. Mendengar hal itu, Lindong dan Shode pun jadi keheranan dan berkata, dia ini goblok ya, mesum juga ternyata. Huang Puying pun kini lanjut menunjuk Lindong dan berteriak kepada Lindong, tapi dia menyebutkan namamu. Apa yang sudah kau lakukan padanya, Lindong? Hah? Lindong pun jadi tambah herman dan berkata, aku? Dan dengan santainya Lindong lanjut berkata, oh, aku hanya bersumpah kalau suatu saat nanti aku akan menjadi pria yang pantas baginya, dan kemudian aku akan menjadikannya istriku. Jelas perkataan Lindong itu membuat Huangpu jadi murka dan berkata, kau dasar tidak punya malu. Kau berani sekali kau bicara begitu pada Nona Kingzhu. Aku, Huang Puying, akan menghancurkanmu. Iya, pisau bayangan. Menghadapi serangan itu, Lindong pun dengan santai menyahut, kau menggunakan teknik level ini untuk melawanku. Kau meremehkanku ya. Shode pun segera mengingatkan Lindong agar jangan lengah. Lindong pun lanjut berkata, aku ingin lihat trik macam apa yang ia miliki. Dan wush, tiba-tiba saja Huang Puying pun sudah menghilang. Jelas hal itu membuat Lindong jadi kaget. Dan benar saja, Huang Puying pun sudah berada di atas Lindong dan akan menebas Lindong. Dan mawut, untung saja Lindong dengan cepat segera menghindar sambil berkata, menyerang dari belakang lagi, berhentilah meremehkanku. Dan makcling, baru saja Lindong akan balik menyerang, tiba-tiba saja bocah mesum itu pun menghilang lagi, membuat Lindong pun keheranan dan berkata, dia bisa menyembunyikan alirannya sampai benar-benar tak terdeteksi dan kemudian muncul untuk menyerangku secara tiba-tiba. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Dan tiba-tiba saja bayangan Lindong pun kini bergerak-gerak. Dan dari bayangan itu muncul Huang Puying yang tak disadari Lindong dan maklang. Huang Puying pun dengan telak langsung menyerang Lindong dari belakang. Tapi untung saja Lindong telah menggunakan perisai tubuh guntur di tubuhnya dan segera balik menendang Huangpu. Tapi sekali lagi dengan cepat Huang Puying pun menghilang lagi. Jelas hal itu membuat Lindong jadi kesal dan berkata, brengsek, seolah-olah tubuhnya terbuat dari udara. Sial, dia menghilang lagi. Untung aku menahan serangannya sebelum terlambat. Dan tiba-tiba saja Huang Puying yang menghilang pun berkata, berhentilah melawan, Lindong. Membunuh secara diam-diam adalah keahlianku. Hehehe. Sepertinya arena ini benar-benar menguntungkanku. Selama aku tetap sembunyi, kekuatanmu tidak akan ada gunanya. Itulah sebabnya aku bisa menghabisi lawan-lawanku yang memiliki tingkat manifestasi lebih tinggi. Mengeluhlah sesukamu, hanya yang kuat yang bertahan. Lindong, bersiaplah. Kau akan pergi ke neraka karena sudah mengganggu Nona Kingzhu. Dan maaf, Huangpu pun kini melesat untuk menyerang Lindong dan dawa. Dan jelek. Serangan Huangpu pun kini mengenai Lindong lagi. Lindong pun kini jadi panik dan kesal. Ia pun berkata, perisai energi Yuan milikku tidak bisa menahan semua serangannya. Jangan-jangan serangannya mengandung energi mental. Huangpu pun kini berkata lagi, hahaha, kau ternyata cukup pintar. Itu benar sekali. Saat aku menyatu dengan kegelapan, takkan ada yang bisa menahan seranganku. Mendengar hal itu, Shode pun dengan santainya berkata kepada Lindong,
Si bodoh ini mungkin bisa menang melawan orang lain, tapi dia tidak beruntung karena harus bertarung denganmu. Lindong pun jadi terkejut dengan perkataan itu. Shode pun lanjut mengatakan kalau simbol kuno pelahap adalah benda yang sangat kuat, sampai-sampai bisa menelan seluruh macam energi. Walaupun Huang Puying menyatu dengan bayangan, Lindong hanya tinggal telan saja energinya. Dan kalau dia sudah tidak punya bayangan lagi, dia tidak akan bisa sembunyi. Mendengar hal itu, Lindong pun jadi bersemangat dan berkata, "Begitu ya, majulah Huang Puying." Seketika kini langsung terdengar suara Huang Puying yang berkata, "Hei, apa yang sedang kau bicarakan, Lindong? Terimalah seranganku." Menghadapi hal itu, Lindong segera mengeluarkan tombak sisik naganya dan maafut. Dan benar saja, Huang Pu pun dengan cepat menghindari Lindong dan akan balik menyerang dari sisi yang lain. "Matilah!" teriaknya. Lindong pun dengan tenang balas berkata, "Biar kutunjukkan padamu simbol kuno pelahap." Akan tetapi tampaknya Huang Pu pun masih percaya diri dan keras kepala dan berteriak, "Hei Lindong, tak perlu susah payah. Aku pernah membunuh praktisi tahap manifestasi hanya dengan teknik ini. Tak peduli apa yang kau lakukan, kau tak akan bisa mematahkan teknik ilusi bayanganku." Lindong yang kini telah merilis simbol kuno pelahap pun dengan tenang balas berkata, "Aku tak tahu siapa yang kau bunuh sebelumnya, tapi aku berbeda dari praktisi lain. Simbol pelahap kuno, lahap dan maut." Simbol kuno itu pun seketika mulai menyedot energi bayangan dari Huang Puying. Jelas saja itu mengagetkan Huang Puying. Kekuatan apa yang dikeluarkan Lindong itu? Dengan wajah yang panik ia berkata, "Benda itu melahap teknik ilusi bayanganku. Bagaimana mungkin?" Dan jeng, ini Huang Puying pun hanya bisa duduk di lantai di hadapan Lindong dan ia tak mampu bersembunyi lagi. Lindong pun dengan santainya berkata, "Yo, bukankah ini si penakut Huang Pu yang suka main petak umpet, ha? Apakah kau mau berhadapan langsung denganku?" Huang Puying pun tampak terdiam dengan memasang wajah yang serius dan tiba-tiba saja, "Tidak," ucapnya sambil berlari. "Tak mungkin, ini tidak mungkin. Kenapa tak ada bayangan sama sekali di belakang pilar?" Lindong pun kini mulai berjalan mendekati Huang Puying sambil berkata, "Akhirnya aku bisa menarikmu keluar. Kenapa aku harus repot-repot melepaskanmu lagi, ya?" Dan dengan wajah penuh dendam, Lindong lanjut berkata, "Sedikit sakit rasanya saat kau menyerangku diam-diam seperti tadi. Dan dahua. Aku benci orang yang menyerangku dengan sembunyi-sembunyi. Hei, kenapa kau tak sembunyi? Sembunyilah, bangsat." Lindong pun dengan penuh kekesalan mengajar Huang Puying, membuat Huang Puying pun kini jadi babak belur. Ternyata tanpa bayangan kau bukanlah apa-apa," ucap Lindong santai. Dan kini tiba-tiba saja Puying pun masih bisa bangkit dan langsung berteriak, "Hei Lindong, jangan terlalu sombong. Berdasarkan kekuatanmu sekarang, kau tak memenuhi syarat untuk PDKT dengan Nona Kingzu." Jelas hal itu membuat Lindong pun terkejut dengan perkataan itu. Ia pun jadi kesal dan berkata, "Apa kau yakin bahwa aku tak berani membunuhmu, ah?" Huang Puying pun balas berkata, "Oh, aku hanya mengatakan kenyataan. Kau tak tahu latar belakangnya yang sebenarnya. Dia benar-benar berada di tingkat yang jauh melebihi imajinasimu. Meskipun kau dianggap sebagai jenius dinastian, dibandingkan dengannya, kau hanyalah lelucon. Dia ada di dunia yang berbeda dari kita. Tahap nirwana itu kuat, ha? Kau sungguh lucu. Itu adalah standar orang biasa di matanya. Dibandingkan dengannya, kita ini hanyalah semut yang merangkak di sekeliling daerah Huan. Kau tak bisa menggertak gajah, bahkan jika balasannya adalah nyawamu. Kau dan aku hanya bisa mengagumi dan memujanya sebagai dewi. Ada sesuatu yang mustahil untuk dimiliki di dunia ini. Kau bisa mengajarku sepuasmu. Hahaha." Melihat sikap dan perkataan lebay dari Puying itu membuat Lindong pun jadi heran. Dan dengan percaya diri, Lindong pun berkata, "Jika hanya butuh kekuatan untuk mendekatinya, aku hanya harus lebih kuat dari yang lainnya, kan? Beberapa tahun lalu, aku hanyalah seorang semut di matamu. Tapi sekarang, aku bisa mengalahkanmu, kan?" Puying yang kesal pun balas berkata, Itu adalah hal yang jauh berbeda. Jarak antara kau dan dia itu lebih dari imajinasimu." Dan dengan santainya Lindong pun menanggapi, "Apa bedanya? Punya rasa takut itu adalah jalan untuk jadi seorang elit. Jika aku tak bisa melakukan semua itu,
Bagaimana bisa aku pantas bersanding dengannya? Tapi untukmu, Wang Puying, jika kau berani menghalangiku untuk mendapatkannya lagi, aku tak akan melepaskanmu dengan mudah. Mendengar ancaman dari Lindong itu, Puying pun kini benar-benar tak bisa berkutik lagi. Dan kini terdengar MC pun berkata, pertandingan antar pemuda babak kedua, pemenangnya Lindong. Scene lalu beralih di ruang penonton. Terlihat di situ Patriark Wei Luo memberikan selamat kepada Patriark Lin Fan atas kemenangan Lindong. Dan tiba-tiba saja kini muncul suara yang lain yang berkata, Lin Fan, keluarga Linmu benar-benar sangat beruntung bisa memiliki dua jenius yang berbakat. Dan ternyata itu adalah kaisarmu. Patriark pun segera memberikan hormat dan berkata, Yang mulia Mo Qingtian, terima kasih atas pujian Anda. Kaisarmu pun tertawa dan berkata, hahaha, Lin Langtian dan Lindong, mereka berdua benar-benar luar biasa. Tapi tiba-tiba saja muncul suara lagi yang mengatakan, meskipun Lin Langtian dan Lindong punya cukup kemampuan, mereka masih bukan tandingan pangeran ketiga di kedua bapak ini. Tak ada seseorang yang bisa menahan lebih dari 20 dari pukulannya. Kekuatannya tak terbayangkan. Hahaha, pangeran ketiga benar-benar luar biasa. Membandingkannya dengan Lindong, bukankah itu terlalu melebih-lebihkan keluarga Lin? Dan ternyata itu berasal dari Patriark Wang Lei. Dan ia pun lanjut berkata, anak itu Lindong, dia sangat beruntung. Dia bahkan punya senjata sihir yang bisa membatasi pergerakan bocah dari keluarga Wang Bu itu. Patriark Lin Fan pun balas berkata, hei, hasil dari pertandingannya sudah jelas. Aku tak tahu apa ada yang mengganggumu, Patriark Wang Lei. Wang Lei pun dengan sombongnya lanjut berkata, haha, aku hanya berbicara kenyataan, jangan marah. Saudara Lin Fan, mungkinkah saudara Lin masih marah karena posisi klan Lin diambil oleh klan Wangku 20 tahun yang lalu? Orang tua ini sangat berharap bahwa klanmu akan mendapatkan tempat di tahun ini. Jika tidak, kau tak akan punya muka lagi. Patriark Lin Fan pun mencoba untuk tenang dan balas berkata, Patriark Wang Lei, kau seharusnya lebih khawatir dengan wajah klanmu. Keluargamu hanya punya Wang Zhong. Jika saja dia kalah, keluargamu akan pulang tahun ini. Wang Lei pun tak mau kalah dan berkata lagi, hahaha, jika kau tak ingin bertemu dengan pangeran ketiga, bertemu dengan Wang Zhong sudah cukup beruntung. Kita lihat apa kau cukup beruntung tahun ini. Hal itu jelas saja membuat Patriark Lin Fan kesal. Patriark Lin Fan pun lalu menatap Lindong dari kursi penonton. Ia pun lalu berkata, Lindong, berikutnya lawanmu sangatlah kuat. Kau harus sangat hati-hati. Di belakang gerbang ini, pertempuran final antar pemuda telah menanti. Dan kini Lindong pun mulai memasuki arena dengan penuh semangat dan berkata, ayo pergi dan amankan posisi di perang besar 100 dinasti. Lindong pun kini telah melihat Wang Zhong di depannya. Tapi bukannya gentar sedikit pun, Lindong pun dengan percaya diri berkata, hah, ternyata kau. Aku tahu akan melawanmu cepat atau lambat. Klan Wang, Wang Zhong. Wang Zhong pun balas berkata, oh, aku tak menyangka ternyata itu dirimu ya. Lindong, kau punya reputasi yang baik. Bagaimanapun, siapapun lawanku, aku tak akan menahan diri. Lindong pun lanjut berkata, oh, kelihatannya kita punya tujuan yang sama. Aku pasti akan mendapatkan posisi di perang besar 100 dinasti. Dan cerita pun bersambung